masih di pagi-pagi seru. Pasti seru. Nah, saya balik lagi ke Bu Flora. Ya. Bu Flora, kalau misalnya sudah damai, berarti proses hukumnya masih lanjut. Sudah damai. Misalnya kan sudah damai nih, sudah Bermaaf-maafan, sudah minta maaf. Apakah maaf saja cukup? Meskipun gitu Ramadan belum, Lebaran juga belum Masih ya. bulan depan. Tapi udah duluan nih, curi start ya. Minta maaf. Cukup nggak sih untuk RJ, restoratif justice? Atau memang harus ada Prosesnya kompensasi itu? Enggak, itu salah satu aja. Apakah ada pemaafan, lalu kemudian apa yang diminta sama korban? Karena kalau RJ ini fokusnya adalah korbannya mau apa nih? Mau maafkan atau tidak, lalu kemudian kalau dimaafkan dia minta apa. Kalau misalnya istri yang nggak minta apa-apa juga nggak apa-apa. Tapi harus dituangkan dalam kesepakatan. Bu, gitu loh. secara tidak langsung, kalau sudah RJ gitu, Ya. sudah pasti dia salah. Ya, kalau misalnya tadi ya, dalam KUHP yang baru ini penyelidikan itu udah bisa RJ. RJ itu kan sebenarnya penyidikan belum tentu nih, ada tindak pidana. Maka kemudian sebenarnya ini menjadi double standar ya. Kan penyidikan sendiri baru mencari tahu nih ada peristiwa pidana atau tidak, siapa yang bersalah. Penyidikan kan juga kan gitu loh. Tapi kan Maka sudah tadi, dimintai saksi ahli, pendapat saksi ahli, Bu. tuh. Nah itu ahli itu berarti sudah dipenyidikan kan. Kalau ahlinya bilang oh ini benar nih unsurnya. Persoalannya di sini adalah kembali lagi tadi saya bilang ada salah satu unsur yang sudah terpenuhi yaitu hilangnya nyawa orang lain. Maka kemudian yang ini harus dicari. Kalau misalnya ada RJ, kita RJ itu serahkan kepada korban. Dalam hal ini korban meninggal, maka kemudian ahli warisnya. Tapi kalau ada unsur ketidaksengajaan, tidak ada niatan misalnya. Ya itu berarti tidak terpenuhi. Karena kalau misalnya dipidana itu harus unsur kesalahan. Nah unsur kesalahan itu bisa niatnya memang jahat atau dia lalai. Oke. Mungkin Bu Flora sedikit saja, pendek Iya. saja. Nggak takut kasus seperti ini nih akan jadi contoh kalau misalnya nanti ada aksi-aksi kejahatan lain yang mungkin menghilangkan nyawa juga atau mungkin babak belur malah jadi melaporkan balik. Apalagi begitu. kita diimbau, ayo masyarakat saling jaga, jangan cuek. Iya. Tapi gini jadinya. Gimana tuh? Warga jaga warga ya. Warga lokal, warlock, plus 62. Gimana tuh Bu Flora melihatnya? Iya, kembali lagi sih ini kan interpretasi ya. Nah kalau misalnya ada aturan gitu ya, aturan sudah memberikan kepastian hukum syarat-syaratnya apa. Tapi kembali lagi, kalau misalnya ada bentrokan antara kepastian hukum dan keadilan, maka keadilan itu harus diutamakan. Oke. Gitu loh. Pak Rianto sudah kembali Rianto tergabung nih sama masih- kita. ya, sudah. Nggak ngambek kan ya Pak Rianto ya? Kita potong ya. Ya. Pak Arianto, nah ini kan menetapkan tersangka dan menerbitkan SP3 ini kan sama-sama bisa diperadilkan ya Pak ya. Cuma yang resiko kecil di mata publik ini kan harusnya polisi bisa memilih nih. Ini kalau nggak viral kemarin ya mungkin bisa lanjut ke persidangan gitu loh. Nah gimana Pak jawabannya? Langsung saja intinya Pak Rianto. Ya, kalau polisi memilihnya itu bukan memilih dari yang viral, tetapi memeriksa kepada saksi-saksi yang ada yang dipanggil di polisi gitu. Karena kesaksiannya itu nanti akan direkod di dalam satu berita acara gitu ya. Tapi kalau yang viral-viral kan nggak bisa itu. Karena itu logika yang berkembang. Nah, makanya itu kita mencari kenyataan yang sesungguhnya yang melakukan kemudian baik dari pihak korban itu apa adanya. Kemudian untuk lebih objektif maka dia panggil itu saksi ahli itu tadi. Apakah ini masuk di dalam unsur-unsur pasal-pasal di kecelakaan itu apa tidak? Itulah apa yang disaring oleh polisi karena itu harus dipertanggungjawabkan nanti. Hasil itu akan dikirimkan, dilaporkan kepada jaksa. Sekarang ini ya polisi di dalam menyelidik dan menyidik itu tidak bebas seperti dulu. Sekarang ada di bawah kendali jaksa karena dialah yang akan menentukan perkara itu nanti akan dikirimkan ke pengadilan apa tidak. Kan sekarang itu. Jadi itu sudah kewajiban polisi ya sekarang tidak bisa menentukan mengambil keputusan ya hanya berdasarkan viral apa gitu, wah ini kepantasannya begini, nggak bisa pakai kepantasan, tapi harus ada bukti nyata yang berarti, ada, dan kemudian berarti itu sudah bisa ada direkod bukti di ya dalam Pak berita Rianto. acara Pak yang Rianto, bisa dilaporkan. singkat saja nih. Kira-kira begitu. Ya Pak Rianto, singkat saja, emang RJ harus minta maaf ya Pak? Apa? Kalau RJ itu emang harus minta maaf, saling maaf-maafan. Iya, karena syaratnya harus ada perdamaian intinya kayak gitulah. Entah bunyinya itu saling memaafkan apa tidak, yang penting dua pihak itu korbannya itu sama pelakunya itu Pak saya tidak akan memasalahkan ini gitu. Nah, dalam hal ini ada dua ya Bu ya, korban antara penjamretan dengan pelaku dan korban antara yang meninggal dengan yang menabrak gitu. Jadi dua ini yang harus diselesaikan RJ-nya, tidak global langsung selesai gitu. Itulah
Baik, Tapi ya terima gini, kasih, yang Pak namanya Haryanto. perdamaian itu menentukan RJ itu berjalan apa tidak dan dihentikan apa tidak. Karena kalau 7 hari kesepakatan itu tidak ditandatangani, Penuhi. itu akan gagal itu RJ itu. Kira-kira gitu aturannya. Oke. Jadi Kita makanya tunggu saya ya. bisa Baik, maklumi Pak polisi Haryanto. Sleman selama ini sudah mencoba RJ, tetapi tidak Oke. berhasil. Dia nggak bisa menghentikan penyelidikan dan penyidikan. Itulah yang dilakukan oleh polisi Baik. Sleman gitu. Nah, Baik, untungnya Pak Haryanto, jaksa kita bisa tunggu bagaimana menindaklanjuti kemudian kalau dari dengan penjelasan, kehebatannya dia approach itu sehingga masing-masing bisa selesai dengan mau RJ itu. Tapi kita tunggu nanti kalau Baik. ini nanti tidak ditekan. Oke, ini selama ya 7 menarik Pak hari, Haryanto nih. pasti Kita tunggu nggak ya akan 7 selesai hari itu. ke depan ya. Dianggap Ini selesai bagaimana kemudian kasusnya perkembangan itu. dari Kira-kira restoratif begitu. justice dari kasus ini ya. Baik, terima kasih Pak Haryanto untuk penjelasannya dan pencerahannya pada pagi hari ini. Tentunya Makin kita berharap cerah hari kita. makin cerah, makin Sama-sama. ada edukasi. Jadi hati-hati tuh netizen-netizen kalau mau mengomentari kasus ini jempol-jempol. Tapi yang perlu di-highlight tadi adalah Apa? kita tujuannya niatnya menangkap penjahat ya. Jangan sampai ada unsur-unsur kelalaian. Kriminalisasi lain yang justru muncul. Unsur Iya, pidana yang kriminalisasi. akhirnya menghilangkan nyawa Jadi orang lain. minimal kalau ada lihat aksi penjamretan atau apa, sumpahin dulu. Doain dulu biar tobat pelakunya ya. Terima kasih Ibu Laura untuk pencerahannya pagi hari ini. Dan pemirsa, dialog kita tadi terkait bagaimana perkembangan dari kasus yang viral-viral di Sleman, Yogyakarta ini sekaligus menutup jumpa kita di pagi-pagi seru hari ini. Saya Filbus Yonaso. Dan saya Putri Windasari pamit. Sampai jumpa Sampai besok jumpa. di Pagi-Pagi Seru. Pasti seru. Bu,